Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast perkuliahan program studi manajemen semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah perencanaan dan pengembangan SDM dengan pokok pembahasan strategi dan analisa SDM. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Azhara Safitri dan teman saya Muhammad Rafli Maulida. Hari ini kami berkesempatan untuk berdiskusi langsung bersama dosen pembina mata kuliah kita, Ibu Dra Asmini MM, yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Dalam hal ini, beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan di antaranya. Untuk pertanyaan pertama, saya berikan ke teman saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan manajemen SDM strategi? Baik, berbicara manajemen strategi di dalam SDM, sebenarnya diarahkan kepada SDM di dalam manajemen SDM untuk menerapkan berbagai strategi di dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, pentingnya manajemen SDM strategi ini ada dua hal ya yang membuat penting. Yang satu, dengan manajemen strategi dalam SDM itu akan membantu mencapai tujuan jangka panjang dari suatu organisasi. Karena berbicara strategi ini tentu walaupun tetap melalui tujuan jangka pendek, tapi arahnya itu secara keseluruhan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Lalu yang kedua, ini untuk mengantisipasi berbagai permasalahan atau situasi atau keadaan serta resiko-resiko yang dihadapi di dalam manajemen SDM itu sendiri. Mengingat berbagai perubahan yang terjadi, harus kita mampu mengikuti sesuai perkembangan zaman dan situasi. Begitu pula ketika datang resiko-resiko yang mendadak gitu ya, mampu diantisipasi. Maka itulah pentingnya sebuah manajemen SDM sebagai sebuah strategi. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, sebutkan 7 langkah-langkah proses perencanaan strategi. Oke, jadi untuk mencapai sebuah perencanaan yang strategis tentu mempunyai proses ya, ada 7 proses. Nah, proses yang pertama menentukan visi dan misi, termasuk arah, tujuan, sasaran yang ingin kita tuju dalam sebuah organisasi. Nah, setelah menentukan visi dan misi menjadi dasar atau terkait dengan proses berikutnya, menganalisa lingkungan internal. Nah, di dalam lingkungan internal itu apa saja yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, yang dibutuhkan, itu dianalisa sehingga menjadi penunjang dalam penentuan visi misi tersebut. Nah, langkah berikutnya atau proses berikutnya, analisa lingkungan eksternal. Ingat bahwa kita tidak berdiri sendiri di dalam internal, tapi justru kita tetap berhubungan dengan lingkungan eksternal, baik secara sempit maupun secara luas. Karena itulah tujuan untuk kerjasama, pencapaian tujuan tentu bersama-sama dengan lingkungan eksternal. Nah, lalu berikutnya sebagai proses yang keempat yaitu menentukan strategi, perencanaan strategi. Nah, setelah kita tahu analisa internal yang dibutuhkan, eksternal seperti ini, maka ditentukan strateginya. Nah, setelah ditentukan strategi, maka mengimplementasi strategi itu. Artinya menjalankan sesuai dengan yang kita sudah atur sesuai prosedur dan SOP-nya. Nah, setelah itu yang ke-6 implementasi strategi tadi kan, maka yang terakhir evaluasi dan pengendalian dari keseluruhan proses dari mulai visi hingga yang ke-6, maka yang terakhir kita mengevaluasi dan sekaligus mengendalikan semua proses itu agar tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan di dalam perencanaan sumber daya manusia. Itulah yang menyebabkan menjadikan sebuah proses di dalam
perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Baik Ibu, saya akan mempertanyakan apa perbedaan antara strategi generik korporat dan strategi kompetitif? Baik. Jadi di dalam perencanaan manajemen SDM itu sasarannya itu pertama melalui corporate generic ya. Itu bagaimana mengatur sebuah strategi di dalam perusahaan ya. Secara luas, artinya tingkat di dalam perusahaan, berarti dalam arti yang luas. Sedangkan yang berikutnya strategi kompetitif, jadi lebih khusus, kalau tadi kan strategi perusahaannya ya, sekarang berbicara bagaimana sih strategi kita bersaing di dalam perusahaan itu dengan perusahaan yang lain di tingkat pasar. Jadi ini perusahaan saya, untuk bisa saya saing perusahaan itu, artinya kita bersaing walaupun dalam arti yang positif. Oh, begini strateginya. Itu yang dimaksud dengan strategi kompetitif, strategi bagaimana cara kita bisa bersaing dan memenangkan persaingan. Mungkin terkait itu juga ya, kalau dari awal kita berbicara SDM, maka tentu harus kita siapkan SDM juga yang bisa bersaing baik tingkat lokal, nasional maupun global. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manajemen SDM strategi? Ya. Manajemen SDM strategi ini pada dasarnya ya, kita mengarahkan sumber daya yang ada itu mampu melakukan manajemen bisnis dengan berbagai strategi. Dengan tujuan itu akhirnya kita mampu mengelola SDM itu menjadi SDM yang kompetitif seperti yang Ibu katakan sebelumnya. Kompetitif itu mampu bersaing di skala manapun dia berada gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, Oke. ada beberapa tools penting dalam manajemen strategi. Ya. Berbicara tol penting ya. Ini maksudnya sebuah alat sarana yang digunakan untuk memfasilitasi sehingga tujuan itu berjalan efisien efektif. Nah, diantaranya sebelum memulai bisnis, maka perlu adanya SWOT, perlu analisa SWOT. Itu analisa apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahan, bagaimana peluang dan seperti apa ancamannya. Nah, hal ini menjadi dasar kita memutuskan untuk melakukan menyiapkan segala hal. Ini kelemahan modal kita masih segini, berarti kan kekuatannya SDM saya unggul misalnya. Itu tol yang pertama, kekuatan sekaligus goal, keinginan, harapan atau alat yang kita ingin tujukan. Lalu yang kedua, ada yang disebut balance score. Ini ada keseimbangan. Tadi kalau disebut ada keseimbangan, keselarasan dari sebuah strategi bisnis ya, antara ya kemampuan dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu maksudnya. Lalu yang ketiga ada yang disebut human capital matrix. Jadi kita juga perlu data, gambaran matriks SWOT kan ada ya. Matriks SWOT itu kita berada pada level apa, pada kekuatan apa, pada kelemahan apa, peluang dan ancaman bagaimana. Nah, dengan modal capital matriks ini menjadi dasar buat kita mengaitkan antara visi, misi, tujuan dan mengaitkan dengan analisa SWOT tadi. Sehingga perencanaan itu benar-benar matang ya, tidak sekedar sebuah perencanaan, perkiraan, tapi ada data yang real yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa mencapai tujuan sesuai yang kita inginkan. Nah, mungkin itu ya yang kita kaji sementara pada pertemuan ini, dan saya yakin banyak hal yang masih kita perdalam di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Baik teman-teman, itulah hasil podcast perkuliahan mata kuliah perencanaan dan pengembangan SDM. Jangan lupa like, komen, dan share agar bisa dapat ilmu yang lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.